Halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku. Masih melanjutkan episode 2 King the Land. Won dengan cepat membalikkan badannya. Pengendali jarak jauh tersebut terjatuh karena Sarang kaget. Ia sibuk mengambilnya karena takut Won melihatnya. Won berkata ia tidak akan melihatnya, meski dipaksa. Sarang meminta pada Won agar meninggalkan ia di kamar. Won menunggu di luar kamar mandi. Ia ingin mengambil ponselnya. Sarang mengatakan ia akan mengantarnya. Tapi Won berkata ia membutuhkannya sekarang karena ia sedang sibuk. Ia membuka paksa pintu dan Sarang terjatuh ke pelukan Won. Sarang cepat-cepat minta maaf dengan Won. Won meminta ponselnya dan bertanya, "Apa kau mengenalku? Dan apa kita sudah pernah bertemu sebelumnya?" Sarang menjawab tidak pernah dan meminta maaf lagi pada Won. Won meminta penjelasan dari Sarang tentang kejadian waktu itu di pusat kebugaran. Sarang menyebut Won dengan mesum. Sarang ingat dengan kejadian tersebut. Won meminta Sarang untuk minta maaf padanya atas kejadian hari ini dan waktu itu. Sarang meminta maaf pada kejadian hari ini dan untuk kejadian waktu itu, ia berkata Wonlah yang salah dan ia harus mendapatkan permintaan maaf dari Won. Won bertanya, apa salahnya? Sarang menjawab, ia tidak perlu mengatakannya jika Won tidak tahu di mana salahnya. Manajer Kim bertemu dengan Pak No. Ia masih mengira bahwa Pak No adalah Won. Ia mengatakan ia adalah pembawa acara untuk pelantikan manajer hari ini. Acara pelantikan penyambutan manajer umum yang baru dimulai. Manajer Kim mengatakan mohon beri sambutan kepada manajer umum yang baru, Won. Sarang terkejut, ternyata manajer baru yang dilantik adalah si mesum. Manajer Kim juga sangat terkejut karena selama ini ia salah mengira. Won tidak tahan untuk bertemu dengan banyak orang. Ia tidak suka dengan orang yang tersenyum dengan penuh kepalsuan. Ia memiliki trauma masa kecil yang belum hilang, dan ia pun mengucapkan beberapa kata lalu mengakhirinya. Sarang sebagai staf terbaik dipersilahkan untuk memberi bunga pada manajer umum yang baru. Ia menutup wajahnya dengan bunga karena takut ketahuan oleh Won. Won berkata, "Kita bertemu lagi." Sarang langsung berpura-pura tersenyum dan berkata, "Selamat bergabung di sini pada manajer umum Won." Pak No memberitahukan bahwa minggu depan Won ada jadwal syuting video promosi dengan staf teramat tahun ini. Ia meminta Sarang untuk tetap di ruangannya dan menyuruh agar Sarang jangan muncul di hadapannya. Sarang menjawab ia berjanji untuk menghindari Won. Won bertanya kenapa ia disebut mesum. Sarang menjawab, selain berteriak aneh di pusat kebugaran yang merupakan tempat umum, kau memberikan kunci kamar berkedok tip. Dan memo bertuliskan aku bersedia menerima perasaanmu. Won cepat-cepat menjelaskan ia tidak pernah memberi kunci kamar apalagi pada yang bukan tipenya. Dan bertanya, apa kau yakin itu aku? Sarang menjawab, ya karena Won memakai kaos harimau. Won marah dan mengatakan, apa semua yang memakai kaos harimau itu mesum? Sarang menjawab, ia jelas mendengar bahwa orang berkaos harimau lah yang memberikannya. Won berkata, jadi kau hanya melihat kaosnya tanpa memastikan siapa orangnya. Sarang minta maaf pada Won dan berkata kenapa tidak mengatakan padanya. Won menjawab, kau tidak memberikan kesempatan padaku untuk menjelaskannya. Sarang minta maaf sambil tersenyum pada Won. Won berkata jangan tersenyum padanya. Sarang berkata ia harus tersenyum saat bekerja. Won berkata jangan tersenyum atau Sarang akan dipecat. Sarang tidak lagi tersenyum dan berkata terima kasih karena sudah menyuruhnya untuk tidak senyum terpaksa saat ia belum siap tersenyum tulus pada Won, dan kembali minta maaf atas kejadian waktu itu. Sarang diminta ikut makan malam sebagai perwakilan pegawai di King the Land. Sarang mengatakan ia tidak pernah ke sini. Ia juga mengatakan mustahil bagi pegawai biasa untuk dapat ke sini, walaupun sudah bekerja 100 tahun. Karena ini adalah ruang santai di lantai khusus Naratama. Pak No berkata, akhirnya Sarang bisa datang kemari dan berkata, nikmatilah karena hari ini kau Naratama. Ia berterima kasih kepada tamu yang sudah hadir dan memohon dukungan untuk manajer umum yang baru. Pak Gu mengajak semuanya untuk bersulang. Tiba-tiba Sarang berdiri. Go Il-hun bertanya, siapa kau?
Sarah menjawab, ia adalah staf resepsionis hotel. Warren menjelaskan pada ayahnya, Sarah adalah staf terbaik hotel dan hadir sebagai perwakilan pegawai. Dan akhirnya ia disuruh untuk maju ke depan untuk memberi sambutan sebagai perwakilan pegawai. Ia memberi sambutan untuk Pak Gu, manajer umum yang baru, dan berkata selamat bergabung pada Guwon. Ia pun diberi hadiah ikan tuna bagian yang langka oleh Gu Il-hun. Won diminta untuk memberi kata sambutan. Ia berterima kasih karena sudah hadir, dan ia berjanji akan membuat Hotel King menjadi hotel tanpa senyum terpaksa dan semua orang bertepuk tangan. Sarah melihat buku catatannya dulu dan melihat gambar yang ia buat saat masih kecil bersama ibunya. Ia berkata suka hotel dan ingin bekerja di hotel saat dewasa nanti. Sarah dan Yunam pergi bekencan ke Namsan dan memasang gembok cinta di sana. Tapi Yunam menyimpan kunci gembok tersebut yang harusnya ia lempar. Won melihat dokumen yang berisi tentang data pegawai Hanmiso dengan posisi jabatan sebagai direktur. Ia mencarinya di pencarian data pegawai King Group, namun tidak ada hasilnya. Won pergi ke Namsan dan ada Sarang di sana. Besok harinya, Won dan Pak No sudah ada di bandara. Won terdiam kagum saat melihat Sarang dan tidak sadar Sarang sudah ada di depannya. Won menyuruh Sarang membawa kopernya, tapi Sarang tidak mau hingga koper tersebut mengenai kepala orang yang sedang duduk mengikat sepatunya. Sarang dan Pak No kabur dan mengatakan itu bukan koper mereka. Pria tersebut menyuruh Won datang kepadanya. Ia minta maaf dan langsung memberikan cek sebesar 1 juta won. Pria tersebut awalnya marah, tapi setelah melihat jumlah cek tersebut, ia tidak jadi marah dan ingin membawakan koper Won. Won mengatakan tidak perlu, dan pria tersebut berterima kasih pada Won. Sarang dan Pak No hanya mengintip di balik tiang. Saat tiba di Bandara Jeju, sudah ada mobil sport di sana. Sarang senang karena mereka akan naik mobil tersebut. Pak No ingin masuk ke mobil, tapi Won tidak membuka kuncinya dan menyuruh mereka untuk pergi ke hotel sendiri. Ia pun meninggalkan mereka di bandara. Sarang dan Pak No naik taksi ke hotel. Ayah menelepon Won. Ia mengatakan citra yang Won tampilkan di video promosi akan berpengaruh pada saham King Group dan berkata semoga sukses. Ia pun menutup teleponnya. Sarang sedang bersiap-siap. Ia membaca kembali daftar pertanyaan yang akan ditanyakannya kepada Won. Tiba-tiba ada staf yang memberikan daftar pertanyaan revisi kepadanya. Ia pun menerimanya. Staf yang memberikan daftar pertanyaan revisi tersebut adalah suruhan Direktur Warren yang tidak suka pada adiknya Won. Won tiba di tempat pengambilan video. Sarang terdiam kagum melihat Won dari kejauhan. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.